Makanya kalau kembali ke pembahasan awal, nafyul mumatsalah, ketika disampaikan bahwasanya Allah itu memiliki wajah, jangan terfikir bagaimana wajah Allah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai terfikir bagaimana wajah Allah. Sebagaimana kaidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-istiwa'u ma'lumun. Jamaah yang dirahmati Allah, istiwanya Allah itu diketahui. Kaidah dalam kita memahami sifat dan asma-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita tidak tersesat dalam memaknai sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Kata Ahlussunnah wal Jamaah, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwanya Allah itu yang sering kita maknai sebagai istiwa itu. Maknanya ataupun kita terjemahkan bersemayam, jamaah yang dirahmati Allah. Al-istiwa'u ma'lumun. Dalam ayat kan, thumma stawa 'alal 'arsy, beristiwa di atas arsy. Ketika ditanya makna istiwa itu maklum, semua diketahui. Jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi wal kaifiyatu majhulun, ketika kita bertanya bagaimana istiwanya Allah itu, bagaimana bersemayamnya Allah itu, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami ini majhul. Hanya Allah yang tahu, maka jangan ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita dalam majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan majelis kita. Kita bacakan matan kitab Tauhid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kemudian kita bacakan syarah dari Syekh Utsaimin. Kemarin kita terhenti dalam pembahasan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah wajah Allah secara hakikat ataupun wajah Allah secara zatnya, yang bermakna zatnya Allah Subhanahu wa taala, atau wajah Allah yang bermakna lain atau ditakwil, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kita akan kembali ke pembahasan awal,
Ya, kita ulang sedikit supaya ingatan kita nanti nyambung dengan pembahasan ya yang dibahas pada pagi hari ini oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitabut Tauhid, kemudian disyarah oleh Syekh Utsaimin. Ya, mau nggak mau kita akan kembali kepada ya apa itu tauhid, ya ifradullah fil ibadah atau ifradullah azza wajal. Jamaah yang dirahmati Allah, yang pada akhirnya ya ada 3 hal yang harus kita imani dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama rububiyahnya Allah, kemudian yang kedua uluhiyahnya Allah, kemudian yang ketiga asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah sampai kepada pembahasan asma dan sifatnya Allah, disinilah orang-orang yang beriman, ya, bahkan para ulama pada zaman dahulu, ya, bahkan sekarang pun para alim, para ustadz mengulang perdebatan yang terjadi pada zaman dahulu, jamaah yang dirahmati Allah, yang itu tidak ada ujungnya, kemudian bahkan saling menyalahkan satu sama lain. Apa kata beliau? Tauhid al-asma was sifat. Mari kita lihat penjelasan Syekh Utsaimin ketika menjelaskan tauhid asma was sifat. Wa huwa ifradullah azza wa jal bima lahu minal asma was sifat. Ya, tauhid asma wa sifat itu bahwasanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya dengan asma wa sifatnya. Akhirnya memiliki 2 konsekuensi daripada tauhid asma wa sifat itu. Yang pertama namanya al-itsbat. Ya. Apa itu? Menetapkan Allah Subhanahu wa taala jami'a asma'ihi wa sifatihi. Menetapkan ya nama-nama Allah, kemudian sifat-sifat Allah allati athbataha li nafsihi fi kitabihi aw sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus kita tetapkan asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, harus kita imani ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dirinya memiliki wajah, ya, sebagaimana yang disampaikan pada matan la yus'alu biwajhillah illal jannah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah ya menetapkan bahwasanya itulah sifat Allah. Ya. Yang kedua dari tauhid asma wa sifat ini, jamaah yang dirahmati Allah, ya akhirnya ya kita harus mengimani nafyul mumatsalah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Allah memiliki sifat yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh dirinya sendiri dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nafyul mumatsalah, kita harus menghilangkan ya, harus menghilangkan kesamaan ya antara Allah Subhanahu wa taala, ya sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya makhluk. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, Allah itu tidak sama, jamaah yang dirahmati Allah. Tidak sama. Wa was-sami, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Meskipun juga jamaah yang dirahmati Allah pada akhirnya nanti ya dengan dalil yang sama maka lahirlah yang bernama mazhab ta'wil ya. Dengan dalil yang sama, mazhab ta'wil terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin ya dalam kitab Al-Qaulul Mufid ya fi Kitabit Tauhid ya, syarah dari kitab ya Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Wa qauluhu biwajhillah, dan apa itu wajah Allah? Fihi itsbatun al-wajhu lillah. Ya, yang baik dirahmati Allah. Itu yang disampaikan oleh beliau. Fihi itsbatun al-wajhu lillah. Ya, kalimat ini, hadis ini, ya, biwajhillah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kita berdoa kepada Allah, ya. Adab kita berdoa kepada Allah, ada kalimat pamungkas, ada kalimat yang begitu sakral, ya. Meminta permintaan kepada Allah, sertakan as'alu biwajhika ya Allah, ya. Itu ada kalimat yang begitu sakral, ya. Lah kalimat wajhun ini ketika kita sampaikan kepada Allah dalam bentuk doa, ini maknanya apa? Ternyata maknanya
ya adalah penetapan bahwasanya memang Allah itu memiliki wajah azza wajal yang dirahmati Allah. Makanya kalau kembali ke pembahasan awal nafyul mumatsalah, ketika disampaikan bahwasanya Allah itu memiliki wajah, jangan terfikir bagaimana wajah Allah. Ya jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai terfikir bagaimana wajah Allah. Sebagaimana kaidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-istiwa'u ma'lumun. Jamaah yang dirahmati Allah, istiwanya Allah itu diketahui. Kaidah dalam kita memahami sifat dan asma-nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita tidak ya tersesat dalam memaknai ya sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Kata Ahlussunnah wal Jamaah, al-istiwa'u ma'lumun. Ya, istiwanya Allah itu yang sering kita maknai sebagai ya apa ya istiwa itu? Ya maknanya ataupun kita terjemahkan bersemayam, jamaah yang dirahmati Allah. Al-istiwa'u ma'lumun. Ya, dalam ayat kan tsumma stawa 'alal 'arsy, ya. Beristiwa di atas arsy. Ketika ditanya makna istiwa itu maklum, semua diketahui. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi wal kaifiyatu majhulun, ketika kita bertanya bagaimana istiwanya Allah itu, bagaimana bersemayamnya Allah itu, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami ini majhul. Ya, hanya Allah yang tahu, maka jangan ditanya. Ya, wal imanu bihi wajibun, tetapi kita dituntut untuk beriman terhadap istiwanya Allah. Wassu'alu anhu bid'atun, kata Ahlussunnah wal Jamaah, dan bertanya tentang itu bagaimana dan bagaimana, ya seperti apa dan seperti apa, itu bid'ah. Ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama di sini itsbatun al-wajhu lillahi azza wajal, wa huwa thabitun bil Qur'ani was sunnati wa ijma'is salafi. Ya, fal Qur'anu fi qoulihi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki wajah itu ada di dalam Al-Qur'an, dan Allah sendiri yang menetapkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan ijma'nya para salaful ummah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Pada hari kiamat nanti semuanya akan binasa illa wajhahu. Jamaah yang dirahmati Allah. Meskipun nanti pada pembahasan akidah yang lain, ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mazhab akidah yang lain menghasilkan ya wajhahu, ya yang menjadikan perdebatan di antara para ulama, jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang pertama yang harus kita imani, bahwasanya fi itsbatun alwajhu lillah, bahwasanya kalimat ya la yus'alu biwajhillah, ya itu ya adalah ya wajah Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Ya. Yang pertama yang ingin disampaikan ya oleh Syekh Utsaimin, ya jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ya dilanjutkan oleh beliau, waqtalafa fi hadzal wajhi alladhi adhafahu Allah ila nafsihi. Ya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, ternyata ada khilaf. Kata beliau, ikhtalafa, perbedaan pendapat, khilaf di antara para ulama ya ketika berbicara tentang wajah Allah, ketika Allah mensifati dirinya dengan wajah. Ya, hal huwa wajhun haqiqi, apakah ini wajah secara hakikatnya wajah, ya, au annahu wajhun yu'abbiru bihi 'anil dzat, ya, apakah ini wajah yang dimaknai bahwasanya bukan wajah tetapi zatnya Allah, maksud daripada ya wajah itu, ya, au annahu yu'abbiru bihi an syai'il ladzi yuradu bi wajhu, ya, walaysa lahu wajhun haqiqi. Ya, bisa jadi maknanya bukan wajah Allah secara hakiki dan juga bukan Allah secara zat, ya, tetapi makna yang lain, au annahu yu'abbaru bihi anis thawab, ya yang dirahmati Allah. Ya, jadi makna yang ketiga bisa jadi ya makna wajah itu adalah ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya yang dirahmati Allah. Ya makanya hadisnya berbunyi la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Ya jamaah yang dirahmati Allah, janganlah ketika berdoa itu ya membawa-bawa kalimat as'alu biwajhika ya Allah, itu kalimat pamungkas dan kalimat sakral ini kecuali surga, ternyata ya maknanya adalah thawab. Ya jamaah yang dirahmati Allah, saya menjelaskan fi khilaf, ya di dalamnya ada ya khilaf, lakin hudallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznihi faqalu, ya tetapi bagi orang-orang yang
diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu wajhun haqiqi. Ya, sesungguhnya maknanya adalah wajhun haqiqi, wajahnya Allah. Begitu. Li'anna Allah Ta'ala qala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan sendiri jamaah yang dirahmati Allah di dalam Al-Qur'an, ya, wa yabqa. Ya. Yang kekal adalah wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Makna, ya, yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, ya, ala kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Tentu pembahasan pagi ini kalau dibahas di tempat lain barangkali akan terjadi, ya, perdebatan panjang jamaah yang dirahmati Allah, bahkan nanti pada taraf saling mengkafirkan, bisa jadi jamaah yang dirahmati Allah kalau sudah berbicara ini, ya, berbicara sifat dan asma dan sifat Allah. Dan itu terjadi, ya, dari zaman dahulu, dari zaman para ulama jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ketika membahas tentang, ya, asma dan sifat Allah itu akhirnya, ya, menghasilkan, ya, namanya ahlut ta'wil dan ahlut ta'atil yang dirahmati Allah, ya, bahkan menghasilkan, ya, tuduhan at-tajsim, ya, yang dirahmati Allah, ya. Syekh Utsaimin melanjutkan dalam kitab ini, wa qala ahlut ta'atil, ya, dan berkata ahlut ta'til. Apa itu ahlut ta'til? Ahlut ta'til itu adalah orang yang, kelompok yang menafikan, ya, tidak menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun pada dasarnya, ya, niat daripada ahlut ta'til ini baik, ya, yang dirahmati Allah, baik. Ya, mereka, ya, menafikan sifat-sifat Allah supaya hilang kesamaan dengan, ya, dengan sifat manusia atau sifatnya makhluk, ya. Keduanya ingin ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Innal wajha ibaratun anidz dzat awil jihah awil thawab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, ya, makna wajah itu adalah zatnya Allah. Itu yang pertama. Kemudian jihah, ya, kemudian thawab. Kemudian tidak dimaknai sebagaimana makna yang pertama, tetapi, ya, makna wajhullah itu artinya adalah, ya, thawab, ya, ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Alasannya apa? Kata ahlu ta'til, walau athbatana lillahi wajhan haqiqiyan lalazima ayyakuna jisman. Ya, ini membantah pendapat yang disampaikan oleh, ya, Syekh Utsaimin, ya, di awal tadi, ya, mengatakan wajah Allah secara hakiki. Apa kata ahlu ta'til? Kalau kita menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki wajah, ya, wajah secara hakikat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la lazima ayyakuna jisman, berarti, ini sudah masuk kepada, ya, masuk kepada khilaf yang, ya, tidak pernah selesai. La lazima ayyakuna jisman berarti menandakan bahwasanya Allah itu memiliki tubuh, ya. Wal ajsamu mutamathilah, dan tubuh itu tentu memiliki kesamaan, dan tidak mungkin kesamaan, ya, dan tidak mungkin, ya, Allah itu sama dengan makhluk karena memiliki tubuh, ya. Wa yalzam min dzalika itsbatul mithli lillah. Lah, dengan kita mengatakan, ya, wajah Allah itu adalah wajah yang bermakna hakiki, ya, wajah Allah, Allah memiliki wajah, berarti kita menetapkan ada kesamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Pokoknya kalau sudah membahas ini, ya, perlu pelan-pelan dipahami, karena masing-masing mendatangkan akalnya, masing-masing mendatangkan hujahnya jamaah yang dirahmati Allah, ya. Jangan sampai kita, ya, meleng sedikit saja tentang pembahasan, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ataupun pembahasan antara ahlu ta'wil kemudian ahlu ta'til, ahlu tajsim, jamaah yang dirahmati Allah, ya, sehingga nanti kita memahami dengan sebaik mungkin apa yang disampaikan oleh ulama, ya, tanpa nanti kita, ya, menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh ahlu ta'til, ya, mereka-mereka yang menafikan beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Niatnya sih baik,
Ya, niatnya baik jamaah yang dirahmati Allah, ingin menghilangkan kesamaan daripada ya Allah dengan makhluknya, ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Apa dalil mereka? Sama dengan di atas, laitsa kamitslihi syai'un. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Di atas juga mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ya, Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun, tidak sama, ya. Ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pembahasan tentang sifat Allah, ya. Nanti akan dibahas lagi di kitab lanjutan, ya. Imam At-Tahawi, ya, biasanya menjelaskan juga tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, wa itsbatul mithli takdzibun lil Qur'ani, ya. Ya, dan menetapkan kesamaan terhadap Allah, menetapkan kesamaan Allah, ya, sifat sama ini dengan makhluk ini bentuk, ya, pengkhianatan terhadap Al-Qur'an. Wa antum ya ahlus sunnah taqulun, ya, padahal kalian yang mengaku ahlus sunnah ini bantahan daripada ahlu ta'til, ya, orang yang meniadakan beberapa sifat Allah, yang meniatkan supaya tidak ada kesamaan dengan Allah, ya, mereka wa antum ya ahlus sunnah taqulun, ya, mereka mengatakan wahai ahlus sunnah, bahkan kalian pernah mengatakan inna, ya, man ya'taqada annallahu mathilan fima yakhtassu bihi fahuwa kafir. Padahal kalian pernah mengatakan bahwasanya barang siapa yang beriktikad bahwasanya Allah itu, ya, sama dengan makhluk, sifat-sifat yang layak bagi Allah itu sama dengan makhluk, fahuwa kafir, ya. Tapi kalian menetapkan Allah itu memiliki wajah. Kalau kalian menetapkan Allah itu memiliki wajah, kata ahlu ta'til, berarti Allah itu memiliki, ya, jism atau memiliki, ya, tubuh, ya. Dan kalau Allah itu memiliki tubuh, berarti ada kesamaan dengan makhluk. Dan kalian pernah mengatakan bahwasanya mereka yang memiliki keyakinan bahwasanya Allah itu sama dengan makhluk, wahwa kafir. Ini, ya, bantahan dari ahlu ta'til kepada ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian dijawab oleh ahlu sunnah wal jamaah, fanaqulu lahum, ya, kata ahlu sunnah wal jamaah, kalau begitu kita jawab. Apa jawaban Ahlussunnah wal Jamaah ketika dituduh, ya, ketika mengimani bahwasanya Allah itu memiliki wajah, kemudian dituduh kalau Allah itu memiliki wajah berarti Allah memiliki tubuh. Kalau Allah memiliki tubuh berarti, ya, ada kesamaan antara zat Allah dengan makhluk, dan itu adalah sebuah kekafiran, kata ahlu ta'til, ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah menjawab awalan, ya, mata'nuna bil jismi alladzi farartum minhu. Ya, ini jawaban kami, kata Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kalian maksud dengan jisim, ya, yang juga kalian lari daripada, ya, sifat Allah yang, ya, sifat Allah yang, ya, bermaksud, ya, jisim ini ataupun, ya, tubuh itu. Ata'nuna bihi al-murakkab min idhamin wa a'sabin wa lahmin wa damin, ya. Jadi yang kau maksud itu, ya, adalah Allah itu adalah susunan daripada, ya, kalau kamu mengatakan jisim berarti kamu memaksudkan Allah, memaknai Allah itu, ya, jawaban daripada Ahlussunnah wal Jamaah, ya, berarti Allah, ya, yang kau maksud adalah, susunan daripada tulang, kemudian otot, kemudian, ya, apalagi laham, daging, ya, kemudian damun, kemudian juga darah, ya, ataupun yang lainnya, ya. Kalau kalian memaksudkan itu, menuduh kami dengan itu, mensifati Allah, ya, karena kami mengatakan Allah itu, ya, memiliki wajah. Kalau kalian mensifati kami dengan itu, ya, ataupun menuduh kami, ya, dengan tuduhan seperti itu, ya, fanahnu, ya, nuwafiqakum, ya, kami tidak seperti itu, tidak sebagaimana tuduhan kalian. Annallah laisa ala hadzal wajh, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak, ya,
Kami tidak mengimani Allah itu tidak sebagaimana ya tuduhan kalian. Kami tidak mengimani Allah itu adalah susunan daripada tulang, susunan daripada idham, susunan daripada ya a'sab, susunan daripada laham, daging, otot dan darah. Tidak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tetapi ketika Allah mengabarkan bahwa dirinya memiliki wajah, ya, maka kami imani tanpa kami bertanya dan tanpa kami memakna-maknakan yang lainnya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang disampaikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya tadi kita sampaikan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika mengimani sifat Allah, al-istiwa'u ma'lumun. Ya, istiwanya Allah itu adalah bisa kita pahami. Ya, tetapi di balik itu wal kaifiyatu majhulun. Tapi jangan ditanya seperti apa istiwanya Allah itu, ya. Bersemayamnya Allah di atas arsy itu seperti apa? Jangan ditanyakan. Ya. Jangan dicari-cari seperti apa, bagaimana. Wal imanu bihi wajibun. Tapi kita dituntut untuk beriman terhadap istiwanya Allah, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Was su'alu anhu bid'atun, ya. Dan pertanyaan terhadap itu dinilai sebagai perkara yang bid'ah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang diimani oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahhab. Meskipun nanti pada pembahasan kitab yang lain, jamaah yang dirahmati Allah, ya, kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, ya, khususnya, ya, yang kemudian yang mengambil, yang disampaikan juga oleh Imam Ibnu Taimiyah, maka akan bersimpangan ataupun khilaf kuat, ya, antara, ya, beliau dengan, ya, ulama-ulama yang, ya, khususnya berhaluan ataupun beraliran, ya, Asy'ari, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Makanya seringkali, ya, orang yang mengkaji kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, ya, dituduh sebagai mujassim, ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Apa itu mujassim? Mujassim itu mentubuhkan Allah, begitu, mentubuhkan Allah, ya. Dan ini tidak selesai. Itu dari zaman dahulu tidak pernah ketemu pembahasan ini. Masing-masing datang dengan dalilnya, bahkan satu dalil tapi perspektifnya beda. Kemudian dibahas lagi, jamaah yang dirahmati Allah, oleh orang-orang yang sekarang, begitu. Bahkan orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya akses terhadap ilmu tersebut juga ikut membahas. Akhirnya carut marut orang-orang beriman ini, jamaah yang dirahmati Allah, bahkan sampai kepada pengkafiran. Allah kok ditajsim, begitu. Bahkan muncul ucapan, oh, akidahnya Wahabi itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu. Oh, Masjid Darussalam itu kajiannya kitab tauhid, oh, Wahabi. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu. Akhirnya orang-orang beriman, jamaah yang dirahmati Allah, bertengkar. Ya, ulama aja tidak selesai membahas ini, semuanya masing-masing dengan dalilnya. Apalagi orang sekarang yang minim ilmu, bahkan tidak punya ilmu, tapi masuk kepada lingkaran perdebatan para ulama ini, ya, bukannya menambah, ya, persaudaraan di antara orang-orang yang beriman, ya, justru semakin keruh, jamaah yang dirahmati Allah. Itu. Hasilnya apa? Ya, begitu. Orang-orang beriman akhirnya, ya, berantem. Setiap, ya, perselisihan di antara orang-orang yang beriman, ya, akhirnya yang paling senang, ya, orang-orang kafir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Sampai pada nanti pembahasan bukan akidah, begitu. Oh, pembahasan tentang sholat Id misalkan, oh, yang di sana Wahabi, wajarlah kalau sholat Id duluan atau di sana apa dan lain sebagainya. Ya, akhirnya orang-orang yang beriman, ya, berantem satu sama lain, ya, gara-gara orang-orang jahil sebenarnya, jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang tidak punya akses terhadap ilmu yang disampaikan oleh para ulama itu menjadikan orang-orang beriman, ya, saling tuduh satu sama lain. Tapi ala kulli hal, ya, kaidah kita dalam memahami asma dan sifat Allah, begitu, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun. Jadikan iman, jamaah yang dirahmati Allah, jadikan penuntun iman kita terhadap, ya, akidah ini. Ya, istiwanya Allah itu, ya, maklum, ya. Kami ulangi sekali lagi, jadikan panduan, ya, al-istiwa'u ma'lumun, ya, bersemayamnya Allah. Terjemahannya sih seperti itu, bersemayamnya Allah. Ya, wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah itu di atas air, ya.
dan kaifiyahnya, ketika bertanya kaifiyah seperti apa sudah majhul, hanya Allah yang tahu. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian ya, wal imanu bihi wajib, kita hanya dituntut untuk mengimani, ya tidak usah banyak bertanya. Allah itu untuk diimani, jemaah yang dirahmati Allah, ya. Wasu'alu anhu bid'atun, ya, bertanya tentang itu akhirnya menghasilkan perkara yang bid'ah, karena ini sangat khatir, ya, yang dirahmati Allah, untuk ditanyakan, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup, pembahasannya masih ada sedikit lagi, ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.